Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan Iliksan, MPM 21101. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan presentasikan hasil poster saya, yang dimana yang berjudul yaitu Kenali Bahaya Komplikasi STEMI dan Time is Muscle. Nah, pada latar belakang, STEMI atau ST elevation pneumonia infarct itu merupakan bagian dari penyakit jantung koroner atau PJK yang biasanya disebabkan oleh rupturnya plak aterosklerosis sehingga menyebabkan oklusi total koroner. Nah, jadi STEMI ini merupakan bagian dari spektrum dari penyakit jantung koroner. Itu ada STEMI, ada NSTEMI, ada UAP. Nah, di sini saya akan bahas STEMI. Nah, jadi STEMI ini komplikasinya itu menjadi penyebab tingginya angka mobilitas dan mortalitas pada pasien STEMI yang selama mendapat perawatan di rumah sakit ya. Nah, komplikasi yang umum yang sering terjadi itu selama perawatan pada pasien STEMI itu biasanya itu yang disebut dengan kejadian kardiovaskular mayor atau KKM, yang dimana ada beberapa yang nanti akan dijelaskan. Nah, jadi KKM ini itu sangat berkorelasi erat dengan tingkatnya kelangsungan hidup pasien. Menurut pada prevalensinya, menurut WHO, pada tahun 2019, penyakit jantung koroner ini menjadi penyebab 7,4 juta dari 17,9 juta kematian akibat penyakit kardiovaskular, atau sekitar 32% dari seluruh kematian. Nah, sedangkan menurut Riskesdes atau riset kesehatan dasar, pada tahun 2018 diperkirakan ada 1.017.290 orang atau 1,5% total penduduk di Indonesia yang menderita penyakit jantung. Sungguh itulah kenapa penyakit jantung ini menjadi penyakit eh, nomor satu di dunia yang menyebabkan kematian. Selanjutnya pada tinjauan pustaka, STEMI atau ST elevasi myokardial merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan elevasi segmen ST pada sedikitnya dua sadapan EKG yang berdekatan. Selanjutnya ditandai juga dengan kerusakan lapisan otot jantung. Seiring lamanya penanganan, tentu akan banyak otot yang rusak. Nah, selanjutnya akan ditandai juga karena otot terusak, ditandai dengan kadar troponin jantungnya tinggi dan adanya gejala-gejala iskemia. Nah, STEM ini memiliki beberapa faktor risiko. Pertama, ada faktor risiko yang bisa diubah, yaitu ada usia. Nah, sering pertambahan usia merupakan faktor risiko yang tidak dapat dihindari. Usia menjadi faktor risiko yang independen. Penyakit jantung koroner pada pria itu lebih dari 45 tahun, sedangkan pada wanita lebih dari 55 tahun. Selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini laki-laki lebih cenderung memiliki faktor risiko yang tinggi daripada perempuan. Selanjutnya ada riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga disebutkan adanya riwayat keluarga penderita PJK atau infak miokard jika ayah atau saudara laki-laki yang berusia di bawah 55 tahun atau ibu atau saudara perempuan yang berusia di bawah 65 tahun pernah menderita penyakit jantung koroner atau infak miokard. Selanjutnya faktor risiko yang tidak bisa diubah. Yang pertama itu ada hipertensi. Nah, hipertensi di sini atau kondisi yang kita kenal tekanan darah tinggi itu ditandai dengan peningkatan eh, tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau dan peningkatan darah diastolik lebih atau sama dengan 90 mmHg. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Ada obesitas, di mana obesitas ditandai dengan menurut WHO BMI yang lebih dari 30. Selanjutnya ada merokok. Tentu merokok ini menjadi faktor risiko dari STEMI. Selanjutnya ada dislipidemia dan ada kurangnya aktivitas fisik. Nah, di mana semua faktor risiko ini itu bisa meningkatkan terjadinya STEMI. Kenapa? Karena faktor-faktor risiko ini bisa memicu terbentuknya plak aterosklerosis. Ini mana berdasarkan patofisiologi dari STEMI, itu rupturnya plak aterosklerosis yang sehingga akibat ruptur dari plak aterosklerosis itu uh, menyebabkan oklusi total pada arteri koroner pada jantung sehingga jadilah STEMI. Oklusi total tadi menyebabkan beberapa gejala klinis, gejala iskemia yang ditandai dengan adanya nyeri dada atau disebut dengan angina pectoris pada bagian kiri, terus ada nyeri salah satu bagian lengan, punggung, leher atau rahang, ada kesulitan bernafas atau sesak nafas, jantung berdebar, atau palpitasi, juga ada diaforesis atau keringat dingin, mual, muntah, lemas, pusing, bahkan hingga pingsan. Selanjutnya, dari STEMI itu dapat memicu komplikasi.
komplikasi yang dapat mengancam nyawa, sehingga meningkatkan tingginya angka mobilitas dan mortalitas pada pasien. Nah, ada beberapa komplikasi yang pembagian dari kejadian kardiovaskular mayor tadi. Yang pertama itu ada kematian. Yang di mana kematian ini termasuklah itu gejala gagal jantung, infak miokardi akut, kematian jantung mendadak, atau kondisi kardiovaskular lainnya itu yang bisa menyebabkan kematian kardiovaskular. Selanjutnya ada gagal jantung, di mana gagal jantung di sini merupakan serangkaian gejala rumit yang disebabkan oleh kelainan pada fungsi anatomi dan fungsional jantung. Selanjutnya ada shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik di sini merupakan curah jantung yang rendah meskipun dengan volume intravaskular yang sesuai, itu dapat menyebabkan shock kardiogenik yang dapat menyebabkan hipoperfusi organ akhir dan kematian. Selanjutnya ada aritmia maligna. Nah, aritmia di sini itu tuh akibat kelainan dari EKG ya, yang disebabkan oleh infak tadi, infak miokard. Nah, biasanya itu aritmia maligna di sini biasanya pada sistem ini itu VT. VT yang pertama atau ventricular tachycardia dan VF, ventricular fibrilasi. Nah, itu merupakan aritmia yang ganas. Selanjutnya stroke. Stroke di sini tentu kan berdasarkan definisinya itu kan ditandai sebagai gangguan aliran darah ke otak. Nah, biasanya itu kalau pada kasus STEMI itu disebabkan karena ada tromboemboli sehingga bisa menyebabkan tersumbatnya aliran darah nanti ke otak sehingga jadilah stroke. Nah, pada kesimpulannya eh, emang penyebab STEMI yang paling sering itu kan penyumbatan darah total arteri koroner yang disebabkan oleh pecahnya plak arteriosklerosis. Sehingga perlunya diagnosis STEMI yang akurat dan cepat sangat penting untuk menyelamatkan nyawa, mencegah komplikasi serius yang tadi yang sangat berbahaya itu kematian, hingga dapat meningkatkan efektivitas terapi reperfusi dan mengurangi beban ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Nah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.